Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Rudi Mulyadi dengan NIM 31111027 kelas TX19 D4 dari Prodi Teknik Informatika dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membawakan laporan presentasi jurnal yang saya buat ya, jurnalnya dan berjudulkan penerapan metode design thinking pada rancangan user interface dan user experience aplikasi perpustakaan berbasis web di SMP 1 Karangbahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ahmad Pauji, MPD, yang telah memberikan kesempatan di hari ini untuk mempresentasikan laporan presentasi jurnal. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung dimulai saja. Di sini untuk pendahuluan atau latar belakang ya, saya mempersingkat agar ibaratnya lebih meminimalisir waktu ya. Langsung saja ini untuk pendahuluan. Seiring dengan perkembangan teknologi, petugas perpustakaan SMP 1 Karangbahagia menyadari bahwa sistem yang berjalan di SMP di sekolah ya masih jauh dari efisien, sehingga diperlukan suatu perancangan untuk membantu petugas dalam mengelola laporan buku yang ada di perpustakaan. Petugas mencoba menggunakan bantuan Excel dalam mendata laporan, namun tetap saja hal tersebut belum maksimal dikarenakan banyak kebutuhan lain yang masih belum terpenuhi yang tidak bisa hanya dilakukan oleh bantuan dari software Excel saja. Selain itu juga pencatatan menggunakan buku masih sering menyebabkan kesalahan input data maupun kerusakan data, dan bahkan bisa sampai kehilangan data dikarenakan lupa menaruh. Dan untuk rumusan masalahnya di sini dari identifikasi masalah dan batasan masalah di atas dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang user interface dan user experience aplikasi perpustakaan SMP 1 Karangbahagia untuk membantu petugas dalam melakukan penginputan data buku baru, yaitu penginputan data pinjam dan pengembalian buku, penginputan anggota perpustakaan, penginputan informasi buku, serta pencarian buku dan pencatatan denda untuk siswa yang telat maupun menghilangkan buku menggunakan metode design thinking. Untuk batasan masalahnya di sini perancangan aplikasi perpustakaan SMP 1 Karangbahagia ini hanya berupa user interface dan user experience ya. Jadi berupa tampilan doang ya, dan pengalaman pengguna. Dan untuk kedua, pada proses perancangan user interface berfokus pada tampilan dan kebutuhan petugas perpustakaan SMP 1 Karangbahagia. 3. Tampilan yang disajikan berbasis website. Metode yang digunakan dalam perancangan adalah design thinking. Dan 5. Evaluasi user interface menggunakan metode dan untuk evaluasi user interface-nya menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Next. Di sini untuk tinjauan pustaka ada beberapa jurnal yang mendekati penelitian yang saya buat ya. Saya tidak menampilkan semuanya. Sebenarnya jurnalnya ada 5 yang paling mendekati, tapi saya hanya menampilkan 2. Dan di sini ada terangannya ya, nomor penulis, tahun jurnal, dan judul permasalahan metode hasil ya. Di sini ada jurnal Bapak Sawali Supiadi Sutara ya 2021. Judulnya penerapan metode design thinking pada rancangan user interface dan experience media SAPA TI, dan tidak adanya media konsultasi antara masyarakat konsultan IT di Kabupaten Sumedang dan mengembangkan bisnisnya agar terkompetensi. Untuk metodenya menggunakan metode design thinking user experience kuesioner. Dan untuk hasil rancangan UI UX ya, atau user interface dan user experience terhadap metode design thinking dan UX mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Dan untuk dua di sini ada jurnal Haryuda Aspi and Fahrudi 2021. Perancangan UI UX menggunakan metode design thinking berbasis web pada Laboratory Company. Dan pemasaran pada teknik promosi pemasarannya masih terbilang kuno ya. Tentunya design thinking, penerimaan menggunakan metode design thinking sebesar 91% dengan nilai analisa
data 80%,1. Oke, di sini untuk perancangan UI menggunakan design thinking, di sini ada tahapan empathis, ya, ada tahapan define dan tahapan edit dan tahapan prototype dan tahapan tes. Di tahapan empathis, jadi si user atau pengguna mewawancarai petugas atau si user pengguna ya, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan seperti itu. Lalu masuk ke define, kita melakukan pengelompokan data atau affinity mapping. Setelah define, masuk ke tahapan edit. Jadi muncul sebuah ide bagaimana suatu rancangan yang akan nantinya dibuat ya, seperti apa. Nanti masuk ke prototype berupa gambaran ya, UI-nya, user interface-nya seperti itu. Dan untuk tahapan prototype, kita masuk ke tahapan tes. Di tahapan tes ini kita menggunakan metode SUS yang seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk menganalisa UI yang telah dibuat. Jadi nanti si UX, user experience penggunanya, hasilnya seperti apa, mungkin seperti itu. Dan untuk desain tersendiri di sini menggunakan Figma desain UI-nya. Bisa lanjut next. Dan untuk sistem berjalannya di sini bisa dilihat di samping ya, seperti ini sistem berjalannya. Dan sistem berjalan ya sama satu kerang biang masih belum terintegrasi, yaitu dengan menggunakan buku, sedangkan sebagian untuk memasukkan data buku baru menggunakan Excel. Penginputan peminjaman, pengembalian maupun penginputan denda masih menggunakan kertas anggota dan buku. Belum lagi untuk pencarian buku, siswa harus bertanya terlebih dahulu kepada petugas serta informasi ketersediaan stok buku. Tidak ada yang dimana mengharuskan siswa sendiri untuk mencari tahu. Dan next, untuk usulan sistemnya seperti ini, bisa lihat di tampilan atau di layar ini. Dan untuk rancangan user interface-nya seperti ini. Ini untuk tampilan login petugas. Ini untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Ini untuk tampilan peminjaman. Ini untuk tampilan pengembalian. Ini untuk tampilan data buku. Ini untuk tampilan tambahan buku. Ini untuk tampilan data siswa. Dan ini untuk tampilan laporan peminjaman. Oke, bisa dilanjut ya, dan mohon maaf sebelumnya tadi saya sempat skip juga karena ada masalah teknis berisik ya. Dan mungkin bisa lanjut. Di sini ada pengujian user interface menggunakan metode SUS ya, yaitu metode SUS merupakan pengujian menggunakan Fusion dalam pengukuran usability dari sudut pandang pengguna. Dan di sini ada beberapa hasil dari metode SUS ya, beberapa user juga ya, Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya. Jadi untuk metode SUS itu skornya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pertama-tama misalnya sangat tidak setuju, skornya 1, dan tidak setuju skornya 2, dan ragu-ragu nilainya 3, dan setuju nilainya 4, dan sangat setuju nilainya 5. Q1 itu jadi bernomorkan ganjil ya, yang dimana dari hasil pengguna misalnya dia setuju, maka dikurang 1, jadi hasilnya 3. Kalau untuk Q2 yaitu 5 dikurang skor ya, hasil pengguna. Jadi misalnya jadi 5, misalnya si penggunanya skornya 2 ya, 2 berarti tidak setuju ya, maka 5 dikurang 2 hasilnya 3, dan ini ditambahkan semua, hasil jumlahnya 30. 30 dikali 2,5 maka hasilnya 75.
seperti itu. Lalu dijumlahkan ya, ini dijumlahkan dibagi berapa skor pengguna seperti itu. Itu 2 3 4 5 5 ya, berarti hasilnya 79 seperti itu ya penjelasannya. Dan mungkin next untuk hasil interpretasi pada skor SUS ya, di sini ada NPS, acceptable, adjective, grade, F, D, C, B, A seperti itu, dan skornya di sini ada. Jadi dari hasil interpretasinya dapat ditarik kesimpulan perancangan aplikasi perpustakaan di SMP 1 Karang Bahagia jika dilihat dari aspek usability-nya ya, maka perancangan tersebut dapat grade B ya, karena skor SUS-nya sebesar 79 untuk hasil interpretasinya dari pendekatan berdasarkan sifat adjektif ada di kategori good ya. Ini kategori good masuknya ya. Dan tingkat penerimaannya masuk kategori acceptable ya, yang ini. Lalu yang berarti secara umum fungsi, alur, dan informasi yang disajikan untuk petugas perpustakaan diterima dengan baik. Sedangkan untuk net promoter NPS-nya yaitu di skor promoter ya, ini. Dengan kata lain, rancangan untuk aplikasi perpustakaan di SMP 1 Karang Bahagia dapat direkomendasikan jika suatu saat nanti akan membuat sebuah aplikasi perpustakaan di mana user interface-nya rancangan ini bisa menjadi solusi karena sudah mendapatkan penerimaan yang baik. Untuk kesimpulan dari penelitiannya, berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada perancangan user interface dan user experience untuk aplikasi perpustakaan di SMP 1 Karang Bahagia berbasis website ya, dengan menggunakan metode design thinking dapat diselesaikan dengan menyajikan beberapa fitur diantara penginputan data buku baru, penginputan data peminjam dan pengembalian buku, penginputan anggota perpustakaan, penginputan informasi buku, serta pencarian buku dan catatan denda untuk siswa yang telat maupun menghilangkan buku, serta ada juga fitur export import ya untuk laporan. Jika dilihat dari aspek usability-nya, maka perancangan tersebut dapat grade B karena skor SUS sebesar 79 untuk hasil interpretasinya dari pendekatan berdasarkan sifat adjektif ada di kategori good, dan tingkat penerimaannya masuk kategori acceptable yang berarti secara umum fungsi, alur, dan informasi yang disajikan untuk petugas perpustakaan diterima dengan baik. Dan untuk net promoternya skor NPS yaitu ada di promoter. Karena untuk sarannya satu, meninjau dari perkembangan zaman aplikasi perpustakaan ini hanya berbasis website ya, website saja, namun diharapkan dapat mengimplementasikan juga pada sebuah aplikasi mobile. Dalam pembuatan rancangan desain interface penulisan menggunakan tools Figma, jika pembaca menemukan tools lain yang lebih mudah digunakan dengan hasil yang maksimal, itu lebih direkomendasikan. Untuk 3 penelitian ini, perancangan yang dilakukan hanya tampilan petugas saja. Oleh karena itu, perlu adanya perancangan user interface dan user experience lainnya untuk tampilan siswa jika nantinya akan tersistem berbasis mobile ya. 4, perancangan aplikasi perpustakaan ini karena hanya berupa prototipe tanpa database, oleh karena itu petugas belum bisa menginput data ataupun sebagai bahan pengujian prototipe. Jadi berupa sebuah rancangan doang ya tampilan, jadi sistemnya itu belum jadi. Seperti itu penjelasannya ya. Mungkin sekian ya presentasi laporan jurnal yang saya bawakan. Dan sebelum saya tutup, di sini saya akan memperlihatkan jurnal ya yang kemarin saya buat. Seperti ini jurnalnya.
seperti ini ya. Nah, tulisnya menggunakan Figma dan metode SUS. Dan ini untuk skor pertanyaan yang dimaksud ya. Pertanyaan kepada si penggunanya, maksud saya seperti itu, akan mendapatkan hasil skor. Nah, ini untuk penjelasannya khususnya ya, yang tadi saya jelaskan. Dan ini untuk data pustakanya, jadi referensi jurnalnya ya, ini ya, cuma hanya ada 9 jurnal mungkin ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi jurnal yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya tadi sempat saya skip juga videonya karena terganggu suara berisik ya dari mungkin tetangga dan dari anak-anak juga. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.